Okay. Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantisme. Sekali lagi, mari kita bahas tentang sola scriptura. Sola scriptura itu sesuatu yang tidak logis, tidak historis, dan tidak alkitabiah. Jadi, kita bahas sekali lagi, kenapa sola scriptura tidak logis. Scriptura, iya. Sola scriptura, no. Buang di kotak sampah. Buanglah sola scriptura di tempat sampah. Itu adalah ajaran yang melarikan diri ke diri sendiri untuk bebas memanipulasi kitab suci. Jadi apapun pembelaan terhadap sola scriptura, kita bisa bantah bukan karena tidak suka, tapi secara logis. Nah, video terakhir dari Patrick Smith, seorang pendeta yang mencoba untuk membela doktrin slogan kosong yang tidak logis itu berupa sola scriptura, kita akan memeriksanya secara logis bahwa itu memang tidak benar, tidak sah secara logika, dan sangat-sangat tidak alkitabiah. Ya, mari kita bahas. Vamonos. Jadi sola scriptura, doktrin yang mengklaim hanya Alkitab, tapi tidak ada di Alkitab. Tidak ada. Ya, yang pertama hanya Alkitab. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan itu, saudaraku. Lucu bukan? Kaum Protestan bersikeras bahwa hanya Alkitab yang berotoritas. Tapi coba tunjukkan di mana ayat yang bilang, hai umatku, dengarkanlah, hanya tulisan dalam kanon ini saja yang boleh kalian pegang, dan tolak semua tradisi lisan serta otoritas gereja yang aku dirikan. Tidak ada, nonsense. Jadi bahkan Alkitab justru mengatakan 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, berpeganglah pada ajaran yang diajarkan secara lisan maupun tertulis. Artinya bukan lagi sola scriptura. Sola scriptura itu pengertian dasarnya hanya tulisan, bukan? Ya. 1 Timotius bab 3 ayat 15, gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, bukan kitab suci. Jadi kalau kamu percaya Alkitab, kamu harus percaya ini, gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, bukan Alkitab. Ya. Jadi sola scriptura itu seperti orang yang berdiri di atas kursi sambil berteriak, hanya lantai yang boleh dijadikan dasar. Ya. Nah, yang kedua, Alkitab cukup, tapi kanon Alkitab tidak ditentukan oleh Alkitab. Ya, Protestan mengklaim Alkitab sempurna dan cukup, tapi mereka lupa satu hal kecil. Alkitab tidak menentukan daftar isinya sendiri. Siapa yang memutuskan 23 kitab perjanjian baru? Bukan Alkitab, tapi Gereja Katolik. Konsili Hippo 393 dan Kartago 397. Tanpa otoritas gereja, Protestan bahkan tidak bisa tahu apakah wahyu itu inspirasi atau surat Barnabas. Ya, jadi sola scriptura itu seperti memotong ranting pohon yang sedang Anda duduki, bunuh diri. Ya. Yang ketiga, tradisi itu berubah, Alkitab tidak. Tapi tanpa tradisi, mereka tidak tahu apa itu Alkitab. Protestan suka mengejek tradisi Katolik karena berubah, tapi mereka lupa bahwa tanpa tradisi, mereka tidak akan tahu bahwa Yesus itu Allah. Karena kata Trinitas tidak ada di Alkitab. Tanpa tradisi, mereka tidak akan mengakui keilahian Kristus. Itu Konsili Nicea 325. Dan tanpa tradisi, mereka tidak akan punya Alkitab karena kanonisasi oleh Gereja Katolik. Jadi, mereka menggunakan buah dari tradisi untuk menolak tradisi. Konsisten sekali, ya. Oke. Yang keempat, setiap orang bisa menafsirkan Alkitab dengan Roh Kudus. Tapi hasilnya ribuan denominasi yang saling bertentangan. Jika Roh Kudus memimpin setiap orang memahami Alkitab dengan benar, mengapa ada Baptis versus Presbyterian versus Pentakosta versus Advent versus Lutheran, semua baca Alkitab yang sama, tapi doktrin beda-beda? Protestan bilang, kami bersatu dalam hal-hal esensial. Tapi siapa yang menentukan apa itu esensial? Gereja Katolik. Sola fide, hanya iman, tapi Yakobus 2:24 bilang, manusia dibenarkan karena perbuatan, bukan hanya iman. Sola gratia, hanya rahmat, tapi Filipi 2:12 bilang, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi, sola scriptura menghasilkan sola opinia, hanya pendapat masing-masing. Yang kelima, Gereja Katolik menambahkan tradisi, tapi Protestan menghapus 7 kitab dari Alkitab. Protestan mengklaim Katolik menambah-nambah doktrin, tapi mereka sendiri menghapus 7 kitab, Tobit, Yudit, Makabe, dan lain-lain yang dianggap kanonik selama 1500 tahun. Atas dasar apa? Martin Luther bilang, saya tidak suka. Dia bahkan mau buang Yakobus karena bertentangan dengan sola fide. Jadi, sola scriptura sama dengan solo Luther atau solo Calvin, solo Wesley, tergantung preferensi. Jadi kesimpulannya, sola scriptura adalah doktrin yang tidak alkitabiah, tidak logis, dan tidak berkelanjutan. Tidak alkitabiah,
Alkitab tidak pernah mengajarkannya. Tidak logis. Anda butuh otoritas di luar Alkitab untuk menentukan apa itu Alkitab. Tidak berkelanjutan, menghasilkan perpecahan tanpa akhir. Jadi, jika Anda benar-benar percaya hanya Alkitab, mungkin sudah saatnya Anda menjadi Katolik. Karena tanpa gereja, Anda bahkan tidak akan punya Alkitab untuk dibaca. Sola Scriptura, more like sola absurdia. Follow for more.